Tenangkan hati kita Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang ada di barigas sambung tangguh. Bahkan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir malam hari ini bagi kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Bapak Kau mendengar seruan hati. Bapak Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekarang kita pujian. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa
firman Tuhan. Haleluya, semua kita percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Semua diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Bisa minta. Shalom.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa tahun ini bersama-sama merayakan Natal. Natal ini begitu penting dalam kehidupan kita, saudara, karena kita memandang kembali kepada Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa kedatangan Tuhan kita Yesus, maka kita binasa. Tanpa kedatangan Tuhan kita Yesus, maka kita tidak ada artinya hidup, saudara. Karena kita akan binasa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Betul kan? Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Supaya di dalam Yesus maka keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, ya, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada keluarga kita. Amin. Ya. Kalau seorang pribadi tidak mengalami Yesus dalam dirinya, maka dia tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan, ya, berkat-berkat Tuhan. Kalau keluarga tidak mengalami kasih Kristus, maka keluarga itu akan rusak, keluarga itu akan hancur, akan broken home, kata orang, ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yesus datang bukan untuk bertamasya, liburan, bukan. Yesus datang bukan untuk melihat orang di Sandung Tambun lalu dia hahaha. Aku sudah lihat mereka, bukan. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di Sandung Tambun juga. Amin, saudara. Ya, itulah kebaikan Tuhan kita. Dia tidak mau kita binasa. Ya, ada orang hanya sekedar mencari uang, tapi hidupnya jadi binasa. Bapak Ibu mau punya uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi masuk neraka? Mau tidak? Di neraka itu selama-lamanya kekal. Tapi di dunia ini sementara. Hidup kita hanya sementara saja, betul tidak? Paling lama 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Bapak saya baru meninggal kemarin umur 82 tahun. Kuat dia. Tapi toh meninggal juga. Betul kan? Artinya apa? Hidup manusia ini hanya sementara saja di dunia, Pak. Bu. Tetapi hidup kita setelah meninggal itu kekal. Entahkah kekal di surga, entahkah kekal di neraka. Betul kan? Firman Tuhan bilang begitu. Jadi kalau kita manusia yang tidak datang kepada Yesus, maka kita akan binasa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka Dia mau menyelamatkan kita dari kebinasaan. Amin. Ya. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tema kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan siapa Bapak Ibu? Keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa? Suami, istri, dan anak-anak. Dan Tuhan mau menyelamatkan semuanya, bukan hanya satu orang saja, tapi semua. Itulah luar biasanya Tuhan. Baik,
Kita baca bersama-sama ayat 21 sampai dengan ayat 24. Yang sudah ketemu, yang siap katakan amin. Baik, kita baca ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dari mana? Kenapa diselamatkan dari dosa, Pak, Bu, saudaraku? Anak-anak juga tenang dengar ini supaya kamu juga bisa ngerti dalam keberadaanmu sebagai anak-anak. Kamu tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa diselamatkan dari dosa? Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maut berbicara tentang kebinasaan kekal, kematian kekal di neraka itu. Tapi Tuhan tidak mau kalau kita binasa. Ya, Tuhan mau kita diselamatkan. Amin. Ya. Jadi Yesus, dia dinamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22, sama-sama 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita. Amin. Ayat 24, 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Kalau seseorang mengambil seorang istri, berarti dia berkeluarga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ya, supaya kita di Sanggung Tambun ini, kita bisa berjalan dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Ya, sehingga kalaupun kita satu ketika mati, kita ke sorga. Nanti kita reuni di sorga, reuni. Para koika, para Sanggung Tambun, ya kan? Ketemu nanti di sorga. Betul, saya bilang. Ya, karena itu firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu, dalam tema ini, kenapa diambil menyelamatkan keluarga kita? Jadi begini, Natal adalah sebuah penyelamatan Tuhan bagi umat manusia, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi keluarganya, seisi rumahnya itu. Tuhan mau selamatkan, ya kan? Kenapa? Karena keluarga ini, Pak, penting bagi Tuhan. Betul loh saya bilang. Keluarga ini, keluarga kita itu penting bagi Tuhan. Itulah sebabnya dia mau selamatkan kita. Kenapa begitu penting bagi Tuhan? Dengarkan, Pak. Dengarkan ya. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, 6 hari dia bekerja. Setelah semuanya jadi, dia terakhir jadikan siapa? Jadikan Abdul. Bukan kan? Jadikan Adam. Dia membentuk dari debu tanah Adam, manusia, laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada manusia itu, kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, taklukkanlah bumi, penuhilah, berkuasalah. Coba dengar. Jadi, kenapa keluarga Bapak Ibu, keluarga saya begitu penting
di hati Tuhan sehingga dia harus selamatkan. Karena ada rencana Tuhan lewat kehidupan Bapak, Ibu, dan keluarga. Ada visi Tuhan lewat hidup keluarga di bumi ini. Kenapa Tuhan tidak menjadikan manusia laki-laki dan perempuan? Laki-lakinya namanya siapa? Adam. Perempuan namanya siapa? Hawa. Lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Tuhan tidak menjadikan Adam dan Abdullah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beranak cucu. Betul tidak? Ya betul? Tidak bisa. Yang bisa beranak cucu itu adalah laki-laki dan perempuan dipersatukan, diberkati oleh Tuhan, dan mereka beranak cucu. Nah, itulah sebabnya Pak, Bu, bahwa keluarga kita itu bukan hanya sekedar untuk menikah, bukan. Kita berkeluarga bukan supaya kita, aduh, aku sudah umur 30, jadi aku hendak berumah tangga, hendak kawin supaya punya anak. Nanti apa kata orang kalau aku tidak menikah? Aku dibilang perawan tua. Jadi aku harus menikah. Nah, dengarkan Pak, Bu, Saudara. Ya. Menikah, berkeluarga bukan karena sekedar kita supaya punya anak, punya keturunan. Tetapi berkeluarga adalah supaya kita menggenapi visi Tuhan, rencana Tuhan. Ini semoga pasti bisa dimengerti. Amin, saudaraku ya. Ya, tangkaplah. Saya percaya supaya kita bisa paham. Keluarga kita itu bukan sembarangan, Pak, bukan, Bu, bukan. Tidak, dia begitu penting di hati Tuhan. Karena keluargalah yang akan menggenapi rencana Tuhan. Ya, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan. Manusia ini ya tidak taat kepada firman sehingga akhirnya jatuh dalam dosa. Betul tidak? Tuhan bilang apa kepada Adam? Adam, elak ikut kumanlah buah terlarang kita. Apabila ikut hukuman mati kau kalian. Betul kan Pak ya? Tapi saya tanya, ternyata Adam mati tidak waktu dia hukuman itu buah itu. Secara jasmani dia tidak langsung mati, tetapi dia kehilangan visi Tuhan, dia kehilangan kemuliaan Tuhan, ya. Dia kehilangan isi hati Tuhan, sehingga semenjak itu, ya, keluarga menjadi berantakan, ya kan? Keluarga menjadi berantakan. Dia biarkan itu, ini laki-laki nih. Suami, jangan biarkan istri tidak berjalan dalam visi Tuhan. Pertama-tama suami harus melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, lalu kamu bisa pimpin itu istri dan anak-anak. Ya, dibiarkan jalan dekat-dekat ke tempat yang terlarang itu, akhirnya jatuh. Ya, nah kalau manusia sudah jatuh, saudara, maka saudaraku, dan dia kehilangan semua isi hati Tuhan. Anak-anak menjadi berantakan. Siapa pembunuh pertama di dunia ini? Anak siapa? Anak Adam dan Hawa, yang bernama siapa? Kain. Itu anaknya itu. Dari mana dia bisa berpikir? Dia marah, dia benci, dia iri hati kepada adiknya, lalu dia bunuh adiknya itu.
Dari mana? Karena sudah ada apa? Dosa. Sehingga keturunannya menjadi keturunan yang tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Dan satu ketika Tuhan marah sekali, Tuhan sakit hati sekali. Tuhan melihat manusia ini sudah berbuat dosa, maka dia mau musnahkan manusia ini. Dengan apa waktu itu? Dengan air bah. Ini orang Batak. Air bah. Datang air bah. Ya, mau dibunuh. Tetapi dia lihat ada satu orang yang mencintai Tuhan bersama dengan istrinya. Siapa itu? Nuh. Lalu lewat keturunannya lah mereka diselamatkan karena mereka cinta Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka diselamatkan dari air bah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa dosa itu Pak Bu begitu kejam sekali, sifatnya membunuh. Jadi akhirnya manusia ini berantakan, berkeluarga akhirnya dengan cara yang gak benar. Aduh. Suami-suami akhirnya pergi ke tempat yang lain. Aduh, karena dosa. Dia tidak hanya punya simpanan di aplikasi Dana, tapi dia punya simpanan di tempat yang lain. Aduh. Bukan hanya laki-laki, tapi istri juga tidak lagi perhatikan suaminya, anak-anaknya. Aduh, dia pergi sama juragan. Dibawa lari sama juragan. Saya punya minat dia Pak. Ya. Minat saya ini saudara, memang suaminya orang sederhana. Ya. Tapi karena pergaulan, dia tidak melekat dengan Tuhan. Akhirnya jatuh cinta sama pria lain. Ya. Dibawa lari oleh pria itu. Setelah mereka sama-sama di sana, anak istri, suami dan anak ditinggalkan. Setelah itu dia juga ditinggalkan oleh sang juragan. Nangis. Gak ada kebahagiaan di luar Tuhan, betul? Gak ada, keluarga jadi rusak. Percayalah Pak. Saya mau tanya nih Pak, Bu, saudaraku. Kalau kita berkeluarga, kita mau bahagia atau mau hancur? Bahagia loh, saya mau bahagia kok dengan istri saya. Kita menikah itu mau langgeng, mau sampai mati, atau mau bercerai? Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang bisa menceraikan kamu kecuali apa? Maut. Berarti kita menikah sampai mati. Tapi kenapa Pak? Ada terjadi perceraian. Lalu air mata keluar. Sebetulnya aku tidak mau bercerai. Kenapa? Akhirnya jadi rusak. Karena tadi dosa. Dosa itu sekali lagi, Pak, Bu, saudaraku, dosa itu membunuh. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Kan jelas kan? Dosa itu membunuh hidup kita. Dibunuhnya keluarga kita. Dibunuhnya kehidupan kita dengan sakit penyakit. Dibunuhnya
tambang emas kita. Hancur. Di sini nggak ada yang macam-macam. Kalau dapat duit dari tambang emas, pasti dikasih untuk keluarga. Amin. Elak macam-macam. Dapat duit, langsung. Oh, mana barang? Ya kan? Di ruangan ini tidak ada yang begitu, amin. Ya, tapi dia ngerti berkat yang Tuhan berikan adalah untuk siapa? Keluarga. Tapi kenapa bisa terjadi kerusakan? Karena dosa itu tadi. Nah, karena begitu pentingnya keluarga di hati Tuhan, supaya suami istri bisa harmonis kembali, supaya jangan terjadi perceraian, supaya anak-anak diberkati. Itulah sebabnya apa? Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Siapa yang mau keluarganya berbahagia? Amin. Saya mau keluarga saya berbahagia. Untuk apa aku menikah kalau nggak bahagia? Ada orang menikah 3 bulan langsung cerai. Aduh, menyakitkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena keluarga itu begitu penting, Pak. Sekali lagi yang saya kasih tahu ya, didengarkan ya. Keluarga kita itu, Pak, Bu, itu di dalam keluarga itu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, ada hati Tuhan, rencana Tuhan. Dia mau memberkati kita, dia mau menyertai kita, dia mau menolong kita, dia mau lewat hidup kita. Dilahirkanlah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang jadi berkat, perkasa di bumi. Dia mau itu terjadi. Jadi dia sangat mencintai keluarga kita. Jangan ada dosa lagi di tengah-tengah keluarga. Jangan ada rahasia-rahasia suami istri. Amin. Apa yang mau dirahasiakan? Di sana aja terbuka sehingga lahir. Kok mau rahasia-rahasia? Betul tidak? Saya tuh kadang bingung. Jangan, nanti ketahuan suamiku. Nanti kelihatan dengan istriku, nanti bahaya. Bisa piring terbang. Pak, duitmu ada berapa, Pak? Berapa gaji, berapa dapat dari tambang? Oh, hanya 1 juta, padahal 10 juta. Rahasia-rahasia. Kalau sudah ada rahasia-rahasia, dengarkan. Disinilah bahayanya terjadi kerusakan. Kalau sudah tidak terbuka suami istri, bahaya. Tidak akan ada yang berkat dilahirkan. Hanya dengan keterbukaanlah maka dapat berkat. Betul tidak? Terbuka kan? Ini kita sudah ngerti lah sama-sama. Terbuka kan? Kunci pintu terbuka di sana kan? Lahir berkat. Lahir berkat. Kalau pada terbuka, lahir antuen. Rusak keluarga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena dosa-dosa itu maka generasi kita jadi tertutup. Tuhan nggak mau. Coba baca yuk, saya bacakan Keluaran 20 ya. Keluaran 20. Ini supaya Natal ini benar-benar keluarga kita bisa
dipulihkan, diselamatkan. Amin. Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 6. Jangan membuat bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun. Larang engkau buat-buat bikin patung. Apa itu kalau patung bahasa Dayaknya apa? Hah? Oh. Yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan beribadah kepadanya. Ada orang bikin patung, lalu patungnya dikasih makan, diukir-ukir, ya, lalu dikasih kopi. Tahu? Bisa minumkah patung? Maka dikasih kopi. Bisa merokokkah dia? Dikasih rokok. Kan aneh kalau orang yang tidak mengerti Tuhan itu jadi aneh. Tapi anak Tuhan tidak jadi aneh. Anak Tuhan ngerti firman. Amin. Ya, ada kemarin kami ke kuburan, lihat kuburan Pak, ya kan, ziarah ke kuburan orang tua saya. Di sampingnya itu, di kuburan itu, ya, ada kopi di situ. Di kuburan yang lain dengan rokok. Diikat di apa itu rokok. Aduhai. Ya, firman Tuhan bilang apa? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan apa? Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Aduh, ini firman Tuhan loh Pak. Aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, keturunan yang ketiga, keempat. Keturunan yang ketiga itu apa? Keturunan yang pertama anak, betul ya? Keturunan yang ketiga cucu, keturunan yang ketiga keempat cicit, sampai ke cicit kita Tuhan marah. Kasihan tuh cicit-cicitnya. Lalu anak kita ini nggak bertobat lagi, sampai keempat lagi dari dia. Lalu cucu kita itu nggak bertobat lagi, sampai keempat lagi dari dia. Sambung menyambung, sampai ada satu orang yang terima Yesus, mohon pengampunan dosa, maka diputuskanlah kutuk itu. Amin. Itu yang Tuhan mau, Pak. Ya, ada bapak dengan istrinya datang. Kenapa anak kami ini baru lahir sudah tidak bisa bergerak? Jadi dia gini, saudara. Ya, seharusnya dia sudah bisa jalan, digendong terus, lalu gitu-gitu. Kenapa ini? Sudah dibawa ke tempat yang lain, diobatin, tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Sudah tidak sembuh-sembuh, baru datang kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Tolong didoakan dulu anak kami ini. Jadi dilayanilah mereka itu. Pak, Bu,
Bukan anak bapak ini yang salah, bukan. Kenapa dia begini? Coba kita cari tahu kenapa dia begini. Rupanya dari kakek neneknya dan orang tuanya di atas banyak jimat-jimatnya, banyak babasannya. Banyak mandau yang sudah diisi. Lalu dia kasih nama anaknya Mikro. Siapa nama anak ini? Mikro. Kenapa kalian kasih nama Mikro? Karena bagus jak kedengaran. Taulah kamu Mikro itu, karena anaknya nggak bisa besar-besar, Pak Bu. Otaknya itu sudah diperiksa ke dokter, mengecil, betul ini. Otaknya itu mengerut ini. Jadi dia nggak bisa membesar apanya, hidupnya kecil terus. Oh, lalu dibersihkan semua. Dia ngaku semua babasan, semua ini ditumpas habis, dibersihkan. Minta ampun kepada Tuhan. Dia mulai beribadah. Didoakanlah anaknya. Pak, Bu, ganti nama anak itulah. Ganti jadi Narai. Elak Mikro. Bikin aja jadi Miko. Niko atau apa? Niko. Artinya yang disukai Tuhan. Setelah anak itu didoakan, orang tuanya dipulihkan, minta ampun kepada Tuhan, keluarganya dibawa kepada Tuhan, anaknya didoakan, namanya diganti, saudara. Ya, sekarang anaknya udah bertumbuh besar, udah lari-lari kayak bini, saudaraku. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan hidup lagi di dalam dosa. Jangan simpan-simpan yang lain. Percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Jadi Allah datang untuk menyelamatkan keluarga kita. Saudara, Bapak, Ibu, Tuhan mau mengembalikan keluarga kita pada tujuannya yang semula. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkanlah bumi, kuasa. Artinya apa? Keluarga kita menjadi berkat. Ya, kalau keluarga kita sudah dipulihkan, sudah datang kepada Tuhan, mau dibereskan, mau diselamatkan, barulah Tuhan bilang apa? Engkau menamai dia apa? Immanuel. Artinya apa tadi Immanuel? Allah beserta kita. Keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang dibawa kepada Tuhan, terima Yesus, beribadah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu, menyertai kerjaanmu, menyertai usahamu. Tuhan menyertai keuanganmu. Tuhan menyertai anak-anakmu. Immanuel. Sampai kapan? Maranatha, Tuhan menjemput kita. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Immanuel ini tidak terjadi kepada orang yang hanya sekedar begitu saja, atau bahkan malas ke gereja. Bagaimana Tuhan mau menyertai? Ke gereja aja malas. Lebih baik aku ini cari emas daripada datang beribadah. Elak pelute. Nanti malahan bukan berkat yang datang, jadi hancur. Atur waktunya dengan baik. Ada waktu untuk mencari emas, ada waktu untuk beribadah. Supaya kita di Immanuel, supaya Tuhan
menyertai kita. Ini ada kesaksian di Beren Rambang. Beren Rambang mana ya? Sana ya. Ini anak Tuhan, cari emas, punya mesin satu. Mereka sebelum apa namanya, sebelum nambang, doa dulu, bla 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 bla. Ya, di sampingnya wilayah itu ada juga tambang. Ya, ini kejadian benar. Jadi mereka bisa dapat jauh lebih banyak, tetapi yang di sana sedikit-sedikit. Lalu mereka tanya, pakai apa bahasa Dayak ini? Kamu pakai apa? Nare kajikam. Jatuh. Kami hanya datang kepada Yesus doa supaya kerja kami diberkati. Mereka yang melihat itu, mereka sebelum kerja nabur dulu, atau melakukan sesuatu sebelum datang ke tempat kerja. Tapi anak Tuhan nggak perlu, dia hanya perlu sembahyang kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati keluargaku. Ada orang dapat duit banyak, tetapi larinya entah kemana, habis duitnya. Tapi kalau anak Tuhan, duitnya ditambah-tambahkan Tuhan, keluarganya makin diberkati, makin berbahagia. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau selamatkan kita. Amin. Ya, Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Bu, kalau suami belum kenal Tuhan, doalah sungguh-sungguh. Tuhan jamah suamiku, Tuhan jamah. Ya, kalau dia masih ada hal-hal yang lain, Tuhan tolong suamiku supaya bertobat, Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang diberkati, harmonis, indah, Tuhan. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus. Pasti Tuhan jawab, karena Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Kenapa banyak ibu-ibu ke gereja daripada laki-laki? Karena ibu-ibu ini tahan banting. Amin. Ya. Ini perkasa-perkasa kuat-kuat. Betul. Perempuan itu makhluk yang kuat. Siapa yang mampu, Bapak? Cobalah, Bapak diganti dulu melahirkan anak. Kuatkah kita? Tanpa perempuan kita tidak bisa menggenapi visi Tuhan. Itu makanya ibu-ibu kalau datang masalah tetap kuat. Amin. Ya, andalkan Tuhan. Bapak-bapak yang bisa hadir ke gereja cari Tuhan, itu luar biasa. Ini bapak-bapak pria-pria yang luar biasa. Dia ngerti bahwa Tuhanlah pertolongannya. Ya, tapi ajak yang lain Pak beribadah, supaya mereka juga dipulihkan Tuhan. Amin. Ya, satu ayat terakhir sebelum kita berdoa. Wahyu. Wahyu pasal 21. Ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama ayat terakhir dan kita mau berdoa. Yang siap katakan amin. Wahyu 21 ayat 5, 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Dengarkan ya Pak, Ibu, Saudaraku. Tuhan
datang ke dunia mau menjadikan hidup kita, keluarga kita menjadi baru. Amin. Bukan bikin keluarga baru, bukan. Elak macam-macam. Oh, Tuhan datang supaya aku punya keluarga yang baru. Bukan begitu maksudnya. Tuhan datang, dia membuat semuanya menjadi baru. Artinya Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Tuhan segala katanya sesuatu. Pekerjaan kita. Kalau saya saksi di sini, aduh, banyak lagi. Ya, berkat Tuhan. Saya sempat dulu tidak bisa bayar angkot, naik angkot pulang gereja dengan istri. Gak bisa bayar angkot kami berdua. Tapi tetap melayani. Jemaat gak tahu. Malamnya itu kami gak tahu makan apa. Saya alami. Tapi dengarkan, Tuhan kalau sudah berkenan sama hidup kita dan keluarga kita, dia gampang untuk memberkati kita. Mudah dia mendatangkan berkat. Walaupun dia izinkan proses, aduh, ketekunan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh tetap beribadah. Walaupun tidak ada duit, tapi tetap ke gereja berdoa, melayani di gereja. Bertekun adalah ujian iman kita. Apakah Bapak Ibu bertekun pada saat problem datang? Masih ke gereja kah atau sudah entah kemana? Pada saat kita bertekun, Tuhan membuat semuanya menjadi baru. Dia pulihkan semua. Itu yang Tuhan mau, Pak. Jadi jangan takut. Aduh, kalau aku nanti ke gereja sungguh-sungguh, aduh, kada dapat duit. Jangan. Utamakan Tuhan. Supaya Tuhan membuat semuanya menjadi baru. Tuhan mau melakukan itu bagi keluarga kita, amin. Tuhan mau melakukan itu bagi anak-anak kita, amin. Percayalah, mungkin kita nggak punya uang yang banyak, Pak, Bu, dengarkan. Tapi lihat nanti anak-anakmu, dia jadi orang-orang yang berhasil. Betul saya bilang. Karena kamu doa. Doa itu adalah taburan kepada Tuhan. Tuhan akan jawab itu. Kita akan menuai. Ya. Percaya. Bawa anak-anak semua ke gereja beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Ini Bapak Ibu pendeta kita kan, mereka sudah berkoak-koak terus. Tinggal respon dari kita. Mau Tuhan membuat semuanya menjadi baru, amin. Mau setia kepada Tuhan, amin. Mau beribadah kepada Tuhan, amin. Mau rajin ke gereja, amin. Nah, sedikit aminnya. Semua kita setia kepada Tuhan, amin. Supaya Tuhan membuat semuanya menjadi baru. Dengarkan, secara khusus juga untuk Barigas juga Sanggup Tambun. Ya, Pak Dika ya, tadi kita sudah ngobrol. Perhatikan tahun 2026. Jangan pernah menjadi biasa-biasa. Jangan pernah menjadi suami. Karena setiap pergantian tahun, dengarkan ya, di sepanjang tahun itu ada kemuliaan Tuhan. Kalau dia mau curahkan, kita harus siap. Betul sih. Tapi kalau kita abaikan, aduh, lewat itu. Jadi Tuhan mau buat musim yang baru, kegerakan yang baru. Tuhan mau rubah semuanya menjadi baru. Dia mau mencurahkan apa yang selama ini sudah kita doakan. Dia lakukan itu bagi kita. Amin.
Kadang kita kan sudah doa puasa, sudah sekian, tapi ketekunan mencari Tuhan itu yang menentukan pada saat dia melawat kita siap. Pada saat dia melawat barikas sandung tambun siap. Amin. Ya. Siap seluruh jemaat. Gak apa-apa, mulai dari 2-3 orang. Ajak berdoa. Kegerakan di Inggris dulu saya baca saudara sejarah. Itu dimulai dari 2 orang perempuan yang bertahun-tahun berdoa di kandang kandang sapi, di jerami-jerami itu. Bertahun-tahun minta kegerakan. Ada satuan lawat itu Inggris. Sampai di jalan-jalan pun orang lewat gereja tersungkur bertobat. Kita mau sandung tambun mencintai Tuhan, amin. Diberkati, amin saudara. Ya, kita bangun kekuatan kita yang baru supaya Tuhan membawa kita dalam kegerakan yang baru 2026. Ya, dan seterusnya ada terus step by step, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja Tuhan yang kita layani. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu yang tadi apa, Bu, saudaraku? Tenang, Bapa, kau mendengar sebuah kata. Kuasa dari petaka hati.
menyelamatkan saudara dan saya. Yesus datang untuk memulihkan keluarga kita, menyelamatkan hatinya kepada saudara dan saya. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Ampun saudaraku, walau banyak pergumulan, walau banyak masalah, maukah kamu tetap setia kepada Tuhan? Maukah keluargamu dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan mau datang ke tengah-tengah rumah tanggamu untuk memegang suami, istri, dan anak-anak. Dia mau membuat segala sesuatu menjadi baru dalam hidupmu. Mari datanglah kepada Tuhan. Engkau, Bapak Ibu Saudara, yang mau datang kepada Tuhan, menyerahkan keluargamu, suami, istri, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkanlah Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat ini, ya Bapa, dalam nama Yesus. Dunia tidak bisa menyelamatkan kami, tapi Tuhan bisa menyelamatkan dan memulihkan kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini. Sekali lagi kita katakan, mengalir kuasa dari tempat yang tinggi. Mengalir kuasa dari tempat yang tinggi. Bapa Engkau mulia. Semua yang mengangkat tangan katakan dengan keras, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku datang kepadamu, aku mau diselamatkan, keluargaku mau dipulihkan, buat semuanya menjadi baru. Ampuni aku, ampuni keluargaku, di dalam nama Yesus, buat semuanya menjadi baru. Aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, jamahlah Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamahlah Tuhan setiap pribadi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga yang hadir di tempat ini, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, Tuhan selamatkan. Jamah Tuhan, jamah. Malam ini tidak hanya sekedar begitu saja, tetapi kuasa Tuhan bekerja. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa, jamah setiap pribadi Tuhan. Pulihkan setiap keluarga rumah tangga. Pegang ya Tuhan, sesuatu yang baru Kau kerjakan atas mereka. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa dari pertama hati.
Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta kesediaan dari Bapak Evangelis Franklin untuk membawa kita di dalam doa persembahan. Iwan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur malam hari ini karena kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami, bahkan dalam sukacita Natal malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan atas desa Sandung Tambun ini Bapak. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, diberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan diberkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, diberkati desa ini Tuhan Yesus. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dipancarkan melalui desa ini Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya perubahan akan terjadi Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan atas desa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan kita Bapak Ibu sambil kita belajar dari lagu pujian ini. puji-pujian dari Barigas Unity. Kami persilakan.